Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai aliran-aliran dalam filsafat yang beranggotakan Dea Aulia Nuraini, Devi Alfia Ismiyanti, dan Dila Fikri Fadilah. Terdapat beberapa aliran-aliran dalam filsafat, dan yang akan kami jelaskan yaitu aliran progresivisme, aliran esensialisme, aliran perennialisme, aliran eksistensialisme, dan aliran konstruktivisme. Saya Dila akan menjelaskan mengenai aliran progresivisme dan aliran esensialisme. Aliran progresivisme menurut Barnardine menjelaskan bahwa dalam pandangan progresivisme, manusia harus selalu maju, bertindak konstruktif, inovatif, reformatif, aktif, dan dinamis. Implikasi aliran progresivisme di bidang pendidikan salah satunya ialah kurikulum. Dalam bidang kurikulum, progresivisme menghendaki kurikulum yang bersifat luas dan terbuka. Maksudnya ialah kurikulum dapat dirubah dan dibentuk, dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dan iptek. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perkembangan dan perubahan kurikulum di Indonesia, dimulai dari rencana pembelajaran pada tahun 1947, kurikulum tahun 1975, kurikulum tahun 1984, kurikulum tahun 1994, kurikulum tahun 2004 atau KBK, kurikulum 2006 atau KTSP, dan yang terakhir, kurikulum tahun 2013. Contoh penerapan filsafat pendidikan progresivisme dalam pelaksanaan pendidikan salah satunya yaitu peran guru. Peran guru menurut aliran progresivisme ialah berperan sebagai fasilitator, pembimbing, dan pengarah bagi siswa. Aliran esensialisme. Menurut Muhammad Kristiawan, dalam buku Filsafat Pendidikan, The Choice is Yours, mengatakan bahwa esensialisme adalah pendidikan yang didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Implikasi aliran esensialisme di bidang pendidikan yaitu kurikulum yang digunakan adalah kurikulum yang berpusat pada mata pelajaran atau subject matter centered dan berpangkal pada landasan ideal dan organisasi yang kuat. Aliran esensialisme berpandangan bahwa belajar dengan tepat dan disiplin diyakini mampu mengembangkan pikiran peserta didik dan sekaligus membuatnya sadar akan dunia fisik di sekitarnya. Adapun contoh penerapan aliran esensialisme, salah satunya ialah peran guru. Guru memegang peran khusus sebagai seseorang yang menguasai lapangan dan menjadi model yang baik untuk digugu dan ditiru. Guru merupakan orang yang menguasai pengetahuan dan ilmu. Dalam pendidikan formal, kelas berada di bawah pengaruh dan pengawasan guru. Materi selanjutnya yakni aliran perennialisme. Perennialisme memandang pendidikan sebagai jalan kembali atau proses mengembalikan keadaan sekarang kepada masa lampau. Perennialisme memberikan sumbangan berpengaruh baik teori maupun praktik bagi kebudayaan dan pendidikan zaman sekarang. Selanjutnya, pandangan perennialisme membedakan kurikulum berdasarkan tingkatan. Pertama, pendidikan dasar. Pendidikan dasar sebagai persiapan bagi kehidupan di dalam masyarakat, dengan memikirkan kurikulum utama yakni membaca, menulis, dan berhitung. Yang kedua, pendidikan menengah. Pada jenjang ini menentukan adanya kurikulum tertentu yang digunakan sebagai latihan berpikir atau aspek kognitif, seperti bahasa asing, logika, retorika, dan sebagainya. Yang ketiga, pendidikan tinggi atau universitas. Pendidikan tinggi sebagai lanjutan dan pendidikan menengah mempunyai prinsip mengarah untuk mencapai tujuan kebajikan intelektual atau the intellectual love of good. Yang keempat, pendidikan orang dewasa.
yang bertujuan meningkatkan pengetahuan yang telah dimilikinya dalam pendidikan sebelumnya. Selanjutnya, metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan oleh kaum perennialisme adalah membaca dan diskusi. Lalu apa yang mereka baca dan mereka diskusikan? Mereka membaca dan mendiskusikan karya-karya yang termansur dalam rangka mendisiplinkan pikiran. Serta, guru berperan bukan sebagai perantara antara dunia dan jiwa anak, melainkan guru juga sebagai murid yang mengalami proses belajar. Selanjutnya, yakni aliran eksistensialisme. Eksistensialisme adalah filsafat yang memandang segala gejala dengan berpangkal kepada eksistensi. Dapat kita lihat, eksistensialisme mengutamakan kurikulum liberal. Hal ini merupakan landasan kebebasan manusia dan landasan memiliki aturan-aturan. Kebebasan memiliki aturan-aturan. Selanjutnya, tujuan pendidikan seni bukan untuk meniru gaya seniman yang dipilih. Dalam hal ini, meskipun dipelajari, tetapi bukan untuk meniru, tetapi lebih untuk merangsang ekspresi estetika. Selanjutnya, kurikulum eksistensialisme memberikan perhatian besar pada kajian humaniora dan seni. Hal ini disebabkan kedua materi tersebut diperlukan agar individu atau manusia dapat mengadakan introspeksi dan mengenalkan gambaran atau eksistensi dirinya. Selanjutnya, pelajar mendapat motivasi. Dalam hal ini, pelajar-pelajar harus dimotivasi untuk melakukan kegiatan yang mengembangkan keterampilan yang mereka butuhkan dan juga mendapatkan pengetahuan yang mereka harapkan atau mereka butuhkan. Sehingga para pelajar mendapatkan subsidi semangat dari guru-guru. Sehingga dalam hari ini, pengajar atau guru-guru harus melakukan ekstra perhatian lebih kepada para siswa-siswinya. Selanjutnya, aliran konstruktivisme. Aliran konstruktivisme merupakan aliran filsafat yang menekankan bahwa pengetahuan adalah konstruksi atau bentukan. Jadi, pengetahuan bukanlah suatu tiruan dari kenyataan, melainkan pengetahuan merupakan akibat dari suatu konstruksi kognitif melalui kegiatan seseorang. Implikasi pemikiran konstruktivisme terhadap pengembangan kurikulum pendidikan Islam terbagi menjadi dua, yaitu konstruksi personal dan konstruksi sosial. Konstruksi personal berpendapat bahwa pengetahuan diperoleh dari pemaknaan terhadap realitas yang dihadapi, bukan lewat akumulasi informasi. Dan konstruksi sosial berpendapat bahwa pengetahuan dibentuk dari dalam diri individu sendiri atas dasar struktur kognitif yang dimiliki. Selanjutnya yaitu konstruktivisme dalam proses pembelajaran. Konstruktivisme dalam proses pembelajaran mempengaruhi pembentukan kurikulum, perencanaan, pelaksanaan, penilaian, hingga evaluasi pembelajaran. Aliran ini sangat menitik beratkan tentang apa dan bagaimana peserta didik mengetahui pengetahuan. Peserta didik juga dalam proses pembelajaran akan terlibat secara aktif. Mereka juga atau peserta didik juga akan mencoba untuk belajar secara mandiri dan membina pengetahuan sendiri, sehingga hasil akhir yang didapatkan oleh peserta didik sangatlah penting.
Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian materi yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan juga kepada rekan-rekan sekalian, jika terdapat pertanyaan, dipersilakan untuk bertanya dalam forum diskusi di INAUS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.